Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita ataupun memberi petunjuk kepada kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mursyid, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Mabna Ibnu Khaldun dari kelas Tartil B. Langsung saja di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari taklim Al-Quran. Saya akan membacakan surat Abasa, kemudian menjelaskan secara singkat tentang tajwid dari ayat 26 sampai ayat terakhir, yakni ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang tajwid dari ayat 26 sampai ayat terakhir, yakni ayat 42. Di dalam ayat 26 bacaannya tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Lafaz tsumma ini idgham bi gunna karena ada huruf mim yang ditasydid dan mimnya harus didengungkan antara 2 sampai 3 harokat. Kemudian syaqaqna ini qalqalah sughra karena ada qaf sukun yang asli. Nal arwa syaqqa, nal arwa ini alif lam qamariyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf alif. Nal arwa. Kemudian ayat ke 27 fa'ambatna fiha habba fa'ambatna ini namanya iklab. Fa'ambatna ini namanya iklab sebab ada nun sukun bertemu dengan ba. Kemudian di ayat 28 ayat 28 wa inabau ini namanya idgham bi gunna sebab ada tanwin bertemu dengan wawu. Wa inabau. Kemudian ayat 29 ini lafaz wa zaituna ini adalah madlen. Ya, madlen sebab ada huruf ya sukun jatuh setelah fathah. Wa zaituna nau wa nakhla ini idgham bi gunna sebab ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Kemudian ayat ke-30 wa hadaiqa mad wajib mutasil sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Wa hadaiqa. Kemudian ayat ke-31 wafa ini mad tabi'i sebab ada alif di fathah. Wafa kihatau. Nah, wafa kihatau ini idgham bi gunna sebab ada tanwin bertemu dengan huruf wawu. Kemudian ayat 32 mata'an lakum wa li'an'amikum mata'an lakum idgham bila gunna sebab ada tanwin bertemu dengan lam. Mata'an lakum lakum wa. Nah, ini adalah idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Lakum wa. Jadi ketika dibaca huruf mimnya tidak boleh dengung.
lakum wa. Kemudian walian a ini walian a idhar halki sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf ain walian a sebab ada nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian pada ayat 33 faida ja'atis syakha faida ja'at mad wajib mutasil. Ini mad wajib mutasil sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Faida ja'at panjangnya ini 5 harokat. Mad wajib mutasil panjangnya 5 harokat. Tiso ini alif lam qamariyah sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu shod, dan kalau membacanya lamnya tidak nampak, akan tetapi dimasukkan langsung ke shod tiso, alif lamnya tidak nampak tiso. Kemudian sokho ini mad wajib mad lazim mutakal kilmi sebab ada mad asli bertemu tasdid dalam satu kata, panjangnya 6 harokat, mad lazim mutakal kilmi. Kemudian di ayat 34 yauma yafirrul mar'u min akhihi yafirrul mar'u di sini ada alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Yafirrul mar'u, dan ketika membacanya alif lamnya tidak nampak. Yafirrul mar'u langsung ke lam. Yafirrul mar'u, alif lamnya bertemu dengan mim. Kemudian min a idhar halqi sebab ada nun sukun bertemu dengan alif min a. Kemudian min akhi ini mad arid lis sukun sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Panjang mad arid lis sukun 2-6 harokat insyaallah. Kemudian pada ayat 35 wa ummihi ini idgham bi gunna karena ada huruf mim yang bertasdid, maka dibacanya harus didengungkan antara 2-3 harokat. Kemudian wa ummihi ini mad sila qasira sebab ada hak dhamir berharokat kasra yang harokat berdiri.
Mad sila qashira ini dibaca satu alif atau 2 harokat. Kemudian ayat 36 wa sahibatihi wa bani. Waso ini mad wajib mad tabi'i, karena ada huruf alif yang di fathah waso, maka panjangnya itu satu alif atau 2 harokat. Waso hibatihi ini mad sila qashira, karena ada hak dhamir atau hak bulat itu. Hak yang bulat berharokat kasro, harokatnya berdiri, panjangnya satu alif atau 2 harokat. Kemudian wabani mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i ya yang di kasro itu mad tabi'i bertemu huruf yang hidup, kemudian bacaannya diwakofkan. Wabani aslinya kan tidak wakof hidup, tapi diwakofkan, maka berhenti wakof, maka dihukumi mad arid li sukun, panjangnya itu 2-6 harokat. Kemudian pada ayat 37 pada ayat 37 likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri ini izhar syafawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ra. Likulli imri mimnya tidak boleh dengung. Likulli imri. Kemudian likulli imri'in itu kombi guna, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Likulli imri'in. Kemudian minhum izhar halqi, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Minhum. Humya ini izhar syafawi, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Mimnya tidak boleh dengung, humya. Kemudian yauma idzin sya'nu ikhfa syafawi, karena ada tanwin bertemu dengan shin. Yauma idzin sya'nu. Kemudian sya'nu yughni idgham bi gunna, karena ada tanwin bertemu dengan ya. Lanjut ke ayat 38 wujuhu mad tabi'i, karena ada wawu yang ditoma. Wujuhu idgham bi gunna, sebab ada tanwin bertemu dengan ya. Yau mad len, sebab mad layin, sebab ada huruf wawu jatuh setelah fathah. Ma'idim musfirah idgham bi gunna, karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Kemudian ayat 39 dhahikatum mustabasyirah. Dhahika mad tabi'i, karena ada huruf alif yang di fathah. Dhahika.
Dahikatum itu kombihuna sebab ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Mustabsyirah qalqalah syuhra karena ada huruf ba yang sukun asli, mati asli. Kemudian ayat 40 wujuhu yawmaidin 'alaiha ghabara wa wujuhu itu kombihuna sebab karena ada tanwin bertemu dengan ya. Yaumaidin 'alaiha idhar halqi sebab karena ada tanwin bertemu dengan ain. Yaumaidin 'alaiha. Kemudian ayat 41 tarhaquha qatara ada dua tarkakuha qatara. Di sini ada dua hukum. Ro yang dibaca tebal atau tafhim dan matobi'i dibaca tafhim karena disukun oleh fathah dan huruf ro-nya berharokat fathah. Qataroh. Yang matobi'i ini karena huruf alif di fathah. Tarkakuha huruf alif di fathah. Kemudian yang terakhir ayat 42 ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika ini mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i atau mad asli bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Mad wajib mutasil dibaca 5 harokat, panjangnya dibaca 5 harokat. Ulaika humul kafaratul fajarah. Ini roknya dibaca tafkhim. Tebal. Kemudian ada alif lam qamariyah. Humul kafaratul fajarah. Kafaratul fajarah. Alif lam qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf kaf dan huruf fa. Humul kafaratul fajarah. Ada dua, bertemu kaf dan bertemu fa. Mungkin sekian penjelasan tajwid dari saya dari ayat 26 sampai 42. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin dari penjelasan saya ada yang keliru karena saya juga masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kekeliruan dari entah perkataan saya ataupun perilaku saya. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.